Sepak bola pemersatu bangsa. Jangan sampai terpecah belah. Kembali lagi di Sliding tackle. kabar dari Lionel Messi setelah dalam podcast terbarunya ya. Messi mengaku menyesal. Saya punya waktu belajar bahasa Inggris tapi tidak saya lakukan. Nah, gimana menurut lu, Sen? Lionel Messi baru menyadari dan juga dia baru merasa menyesal ketika dia harus berbisnis ya. Betul, Ketika dia betul. menjadi pemain sepak bola, dia itu tidak memerlukan bahasa Inggris karena Iya. memang pengen seterusnya di Barcelona. Namun sekarang gara-gara dia fokus bisnis juga dan bisnisnya di Amerika, dia baru menyesal karena harus membutuhkan translator. Iya benar, apalagi kan alasan kenapa dia menyesal itu dia pernah berbicara bahwa saya sering bertemu dengan orang-orang besar di forum-forum yang besar dan di momen itu saya menyesal tidak bisa bahasa Inggris, nggak bisa ikut nimbrung sama obrolan orang-orang besar gitu. Dan itu kan jadi titik penyesalannya Messi gitu kan. Walaupun kebanyakan mayoritas pemain Amerika Selatan itu tidak bisa ngomong bahasa Inggris Iya, ya. betul. Seperti ya Roberto Carlos, R9 itu tidak bisa bahasa Inggris Iya, gitu. Karena memang ya mereka nikmatin sepak bola dan susah bahasa tuh kalau udah ya 30 tahun ke atas baru belajar tuh susah. Ya mungkin kayak Lionel Messi juga ngomong kayak gini sebelumnya udah pernah try untuk belajar bahasa tapi nggak bisa kali ya. Ibaratnya kan udah les udah apa tapi skor TOEFL-nya tetap jeblok. Namun ya walaupun Messi tuh masih ngerti kalau orang berbicara apa dia tuh tidak bisa menjawabnya ya, sama seperti kita lah gitu. Cuma sekarang dia kan karena memiliki bisnis juga gitu, harus bisa bahasa Inggris dan juga harusnya memang bisa bahasa Inggris. Kalau misalkan ya adil sih hidup, iya hidup itu adil. Bayangkan kalau Messi bisa bahasa Inggris, kan fansnya Ronaldo gak punya poin plus untuk perdebatan. Itu kan poin plus untuk fansnya Ronaldo bisa bahasa Inggris. Itu Messi nggak bisa. Kalau udah perdebatan GOAT itu fansnya Ronaldo itu udah nggak ngebahas tentang sepak bola lagi ya, jadi ibaratnya kan. Ya Ronaldo itu ganteng, Ronaldo punya YouTube, Ronaldo Instagramnya ini bahas influencer apa sepak bola. Tapi nah makanya dari penyesalannya Lionel Messi itu sendiri dia menitik beratkan ke anak-anaknya, Sen. Ibaratnya anak-anaknya itu harus aware sama pendidikan, jangan sampai tertinggal kayak masalah bahasa apa segala macam. Ya buktinya mungkin untuk 3 Messi ini ya, anaknya Lionel Messi ya mungkin nantinya akan bisa bahasa Inggris gitu kan. Iya, dan memang ya Thiago sudah bisa bahasa Inggris kan, ketika diwawancara oleh salah satu reporter, Thiago kan ditanyanya bahasa Inggris dan jawabnya bahasa Inggris. Ya, kalau Thiago udah bisa dan memang kan guru lesnya bukan siapa-siapa ya, ibunya sendiri Antonella kan yang bikin les gitu. Dan juga menurut gua ketika Messi membuat statement ini juga harus diperhatikan oleh bibit-bibit muda pemain timnas kita. Betul. Bisa bahasa Inggris karena Evan Dimas tidak betah di La Masia karena tidak bisa bahasa Inggris. Kalau bisa bahasa Inggris, Evan Dimas di kadang-kadang sebagai penerus Iniesta loh. Nah, Iniesta tuh bukan Pedri aslinya. Nah, betul. Harusnya Evan Dimas ya. Iya. Nanti namanya Dimas ya. Keren banget Dimas main di La Liga. Dimas main di La Liga. Itu untuk pemain muda juga gitu harus bisa bahasa Inggris karena itu pertama naikin market value dan menaikkan wawasan dan juga jangkauan yang lebih luas lagi gitu. Kalau misalnya kalian Messi juga nggak bisa bahasa Inggris, itu Messi lu ya Messi aja nyesel ya kan. Ya nggak, maksudnya tuh Messi juga nggak bisa bahasa Inggris bisa sejauh itu. Ya lu kan bukan Messi. Bukan Messi. Ibaratnya Messi mah nggak kader mau pindah ke klub mana ibaratnya kan. Ibaratnya kan emang bener sih bahasa Inggris apalagi di era modern seperti sekarang ya kayak jadi bare minimum lah ya untuk bisa bahasa Inggris gitu kan. Iya, dan juga apalagi untuk bibit-bibit muda pemain kita tuh kalau misalnya bisa bahasa Inggris, apalagi sekarang itu sepak bola lebih besar, media itu lebih besar daripada sepak bola gitu. Iya benar. Bayangkan kalau misalkan sekelas Endrick dia itu bisa berbicara di 3 bahasa Inggris, bahasa Portugis, gitu. Sama bahasa apa satu Latin ya, Latin ibaratnya. Ketika ditanya Liga Champions malah jawab, "Kamu mau bahasa apa?" Keren ya. Endrick. Ini baru Genji ya, mentalitas Genji kan. Sejak saat itu kan Endrick diberitakan namanya di semua ya kanal-kanal media besar sepak bola gitu. Secara tidak langsung kan dia sudah unjuk gigi dan banyak orang yang lebih tahu mengenai Endrick gitu. Itu kan poin plus juga bisa bahasa Inggris gitu. Kan keren. Karena kadang-kadang nanti mau bahasa apa? Sok bahasa Jawa, Sunda, Batak, malah gitu. Kayak ibaratnya gue tuh kadang-kadang sama bahasa Inggris tuh aneh kan. Anehnya gini ya, pemain bola nggak bisa bahasa Inggris, pejabat nggak bisa bahasa Inggris, sampai pemimpin daerah nggak bahasa Inggris. Sedangkan teman kita aja ada yang jago bahasa Inggris tapi nganggur ya. Ini kadang-kadang dunia itu lucu ya. Dan juga
teman-teman kita itu yang bisa bahasa Inggris nganggur, senangnya malah musik India. Heran aja. Jadi kalau tahu musik Inggris nggak tahu. Dia sukanya apa? Caca ini. Iya, ya mending kalau yang jedak-jeduk nggak ada ininya kan, nggak ada liriknya kan, itu agak-agak janggal juga kan ibaratnya kan. Ibaratnya hidup itu emang lucu sih. Tapi kalau menurut gue mah emang benar, apalagi untuk Genji ya, Enric Genji, apalagi kan kayak anak-anaknya Messi itu kan Genji Gen Alpha ya ibaratnya ya, Genji terakhir lah yang bisa dijadikan. Ibaratnya, tapi kan itu ya emang harus minimal bisa bahasa Inggris. Iya, cuma kan jadi ada beberapa faktor ya. Jadi salah satu pidatonya Deddy Mulyadi ya yang mengatakan tidak masalah tidak bisa bahasa Inggris. Dia mengcompare dengan orang Cina. Orang Cina itu mereka tidak bisa bahasa Inggris, bahkan tidak belajar ketika mereka membuat produk dan juga segala macam. Di buku panduannya tetap memakai bahasa Cina karena mereka bangga dengan bahasa mereka. Namun kita juga harus kita juga harus berpikir eranya sekarang beda, sekarang era modern gitu. Ketika kalian bisa bahasa Inggris, gue yakin dengan bonus demografi Indonesia yang sekarang besar, ketika ada pemain Indonesia yang berkarir di liga luar ya, utamanya liga Eropa lah, apalagi bisa bermain di klub-klub besar gitu, ketika mereka menonjol ya gitu, wawancara. Iya, nah betul. Kata Coach Hasilma, put Indonesia in world map katanya. Letakkan Indonesia di peta dunia biar orang tuh tahu Indonesia bukan sekedar Bali saja. Iya, benar-benar ya, supaya ajang promosi dari budaya kita juga ya Sen ya. Iya, dan juga intinya biar orang tuh tahu Indonesia gitu. Dan ketika nanti Indonesia ke Piala Dunia, orang tuh nggak kaget, oh Indonesia. Iya benar, karena namanya sudah sering terdengar ya. Nah makanya gini Sen, kayak ibaratnya tren-tren ibaratnya klub-klub di Liga 1 Indonesia sendiri kan, kayak misal Persib Bandung, Persija, itu kan banyak pemain-pemain asing ya. Nah sehingga ibaratnya pemain-pemain lokal itu kan mungkin karena sering berdialog apa segala macam, jadi lama-lama bukan cuman pemain asingnya yang bisa bahasa Indonesia, tetapi pemain lokalnya juga jadi bisa bahasa Inggris gitu. Jadi ada pertukaran budaya di situ. Iya, kan Persib tuh udah belajar ketika momen lucu, video lucu Eka Ramdhani ngarahin Asian tendangan bebas tuh. Dan kan kata Eka tuh, nanti ke situ ya. Terus Asiannya ngomong, Eka please speak English. Terus Eka yang ketawa tuh kayak gitu. Nah dari situ tuh pemain Persib sekarang sudah wajib bahasa Inggris karena Persib itu adalah klub yang pastinya mereka tuh menjaga tradisi untuk mendatangkan bintang-bintang besar yang dari luar negeri gitu, dan ngomongnya bahasa Inggris. Dan sekarang ketika Kurzawa datang, semua pemain bisa berkomunikasi. Iya, betul. Dan apalagi ketika Bojan Hodak datang, pemain Persib tuh diwajibkan harus bisa bahasa Inggris karena pelatih lu Inggris ngomongnya. Oh, berarti kata-kata diwajibkan itu berarti dari manajemennya ya sih? Iya, jadi pemain tuh kalau misalkan gue pengen bisa tapi nggak punya guru, datangkan gurunya. Betul. Itu yang gue tunggu-tunggu. Jadi ibaratnya ketika ini menjadi rules atau aturan dari klubnya sendiri bahwa pemain kita ini minimal harus paham lah bahasa Inggris, minimal dialog keseharian bisa paham gitu ya. Nah itu kan tuntutan dari klub, tetapi klub memberi fasilitas. Nih ada guru bahasa Inggrisnya, nanti kita dijadwalin nih kapan kita harus belajar bahasa Inggris. Nah kalau menurut gue hal ini itu harus diterapin sama klub-klub lain, apalagi sama sekelas timnas. Jadi kayak ibaratnya tiap klub kayak timnas itu kan ada guru bahasa Inggrisnya, jadi bukan cuma translator. Tapi si translator ini kan bisa ngajarin dikit-dikit apa segala macam. Kalau menurut gue mah bahasa Inggris ya kalau tiap hari dimakan ya lama-lama bisa juga sih. Iya ya, memang sekarang tuh memang harus bisa, apalagi kan sekarang slangnya Jaksel itu harus bahasa Inggris ya, dan juga bukan hanya di Jaksel saja sekarang, bahkan ya gara-gara ya maraknya media sosial yang sekarang kan, orang tuh lebih mengetahui bahasa Inggris, dan memang bahasa Inggris tuh perlu gitu. Ya seorang Messi saja menyesal gitu, apalagi orang Messi ya, apalagi Anda gitu. Benar. Ibaratnya gini San, kalau zaman sekarang ya kadang-kadang kita juga kan punya temen yang ya bisa lah speak bahasa Inggris mah ya. Dia kan ibaratnya ada yang belajar dari game, karena game itu banyaknya bahasa Inggris. Ada juga dari musik, karena sekarang kan kita ibaratnya selera musik saja kan sudah luar negeri ya. Ibaratnya sudah menjadi tren ketika kita senang musik-musik bahasa Inggris itu kan dianggap keren. Sehingga dari senang musik sampai akhirnya ngulik bahasanya, dan dikit-dikit ya kosakatanya jadi banyak. Itu kan ibaratnya udah nggak heran, justru di zaman AI kalau nggak ngerti basic bahasa Inggris ya ketinggalan banget biasanya. Iya lah pasti. Gue tuh harapan gue tuh ketika ada pemain sepak bola Indonesia lokal ya, pemain lokal yang bukan naturalisasi berkarir di sana di Eropa gitu. Jadi gue bayangin mereka kok menonjol karena
media-media Eropa atau Amerika sudah mengetahui jika gue harus nayangin pemain Indonesia. Kenapa? Karena nanti viewersnya banyak. Gitu. Gue bayangin tuh kayak pemain lokal kita nantinya seperti ketika Zlatan Ibrahimovic mendatangi Jimmy Fallon Show, Jimmy Kimmel, Ellen gitu. Iya betul, keren ya. Iya, itulah medianya gitu. Karena kalian juga harus tahu pemain bola top dunia yang legend-legend seperti Ronaldo, Roberto Carlos dan sebagainya, setelah pensiun mereka kan berkarir sebagai influencer kan gitu, datang-datang ke acara seremonial sepak bola, ngisi-ngisi acara sebelum champion seperti Theo Walcott kemarin, Henry, Jamie Carragher dan juga segala macam gitu. Perlu banget menurut gue untuk kita gitu. Jadi ketika ada bakat yang memang benar bisa menggantikan Messi nih, orang Indonesia bawa kelas Messi yang nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Seperti Evan Dimas dibalikin lagi. Itu kan secara tidak langsung memutus nasib. Iya, memutus nasib. Padahal cuma butuh les bahasa Inggris yang berapa duit gitu kan. Sedangkan teman kita jago bahasa Inggris nganggur kan agak janggal gitu kan ibaratnya kan. Nah, tapi ngomongin tentang Messi nggak bisa bahasa Inggris. Ibaratnya dulu kan 2009 itu kan ada rumor Messi ke Chelsea ya sebenarnya. Nah, kalau dulu itu Messi ke Chelsea ya mungkin karena bermain di Premier League bisa jadi Messi bisa bahasa Inggris anjir. Iya, cuma sebenarnya Messi menutup diri ya pada saat itu karena memang tidak ada desakan dari siapapun Messi untuk bisa bahasa Inggris. Iya, motivasi juga karena kan waktu itu emang tidak bisa dipungkiri ya bahwa Lionel Messi menikmati sepak bolanya, dia tidak pernah lepas dari bola. Karena kenapa gue compare jika saja Messi gabung ke Chelsea bisa bahasa Inggris, gue jadi ingat sama Cristiano Ronaldo. Awal-awal ke Manchester United, Cristiano Ronaldo belum bisa bahasa Inggris ya, masih terkendala bahasa. Tapi karena dia mainnya di IPL, ya mau nggak mau dia harus belajar. Makanya kan dulu Cristiano Ronaldo awal-awal sama Anderson, itu kan emang payah banget bahasa Inggrisnya. Tapi kan Ronaldo saja sampai sekarang meskipun bisa bahasa Inggris, logatnya masih logat Portugal ibaratnya. Tapi kan dia karena bermain di IPL akhirnya bisa bahasa Inggris. Iya, ya itu juga Messi ketika mereka pindah ke Spanyol ya bahasanya tetap bahasa Latin. Jadi tidak terlalu gua nggak harus. Karena memang kan Messi tidak seperti Ronaldo gitu ya. Karena memang Messi cita-citanya pengen sampai mati di Barcelona ya udah gua nggak perlu bahasa Inggris gitu. Dan Messi kan tidak ingin ketika dia keluar dari sepak bola setelah pensiun mendatangi acara-acara yang harus ngomong bahasa Inggris. Jadi tidak berpikir seperti itu. Berhubung sekarang dia ke podcast terus bangun bisnis baru, tentunya salah nggak bisa bahasa Inggris. Apalagi kayak di forum bisnis terbesar kemarin itu ya, dia kan emang sangat disayangkan. Tapi bagus lah Messi nggak bisa bahasa Inggris. Kalau bisa bikin podcast, Ronaldo kalah lagi. Bikin YouTube nanti. Terus podcastnya bukan sama mantan pemain bola kan, sama brand, bahas bisnis apa segala macam. Bisa-bisa nanti buka kelas saham aja. Messi kasih solusi. Bahas personal branding. Bisa jadi kasih Messi ya, anjir. Kan keren banget ya. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Ini datang dari pemain timnas kita yaitu Martin Paes ya. Jalani debut Martin Paes kena kritik pedas dari pundit ESPN. Jika dia berpengalaman, dia tak akan mempersulit back, ucapnya. Waduh. Jadi pundit tetaplah pundit dimanapun dia berada. Ada betul. Gitu. Karena kalau tidak kritik mereka tidak makan. Tidak laku. Justru kita bahas juga ini ada statement yang berlawanan dari statement si pundit tersebut. Ini datang dari pelatih interim Ajax ya, Fred Grim. Puji setinggi langit Martin Paes. Keputusan yang tepat merekrut kiper Indonesia. Nah dari dari internal memuji, dari eksternal pundit. Ya pasti karena pundit harus cari makan ya. Benar, cuma ini punditnya pundit Belanda ya. Iya ibaratnya ESPN. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Ini kan ibaratnya mengkritik dan memuji penampilan di debut kemarin ya sini dari Martin Paes. Ini kan lucu kritiknya. Dia tidak akan mempersulit back. Ya artinya back dong yang jangan mempersulit kiper. Benar gitu. Kiper kan defensif terakhir nih, ya, raja terakhir dari pertahanan itu kiper bukan back kan gitu. Malah ini lucu, Bodit ini tuh lucu. Mempersulit back ibaratnya ya masa harusnya back dong yang jangan mempersulit kiper. Iya, ibaratnya ya masa dimancain backnya jadi ibaratnya kalau gitu mah ya Paes jadi kiper jadi back juga dong ibaratnya. Iya, ya ini seperti orang-orang yang misalkan klub nih kalah 5-0 nyalahinya kiper. Orang-orang seperti itu. Betul. Kena 5-0 karena dalam 90 menit diserangnya dibombardir 20 kali, shot on targetnya 15 kali gitu, dan hanya kebobolan 5 dalam artian kiper ini sudah save 10 kali. Itu kan lebih bagus gitu. Lebih bagus nah, kenapa shot on target bisa lebih banyak? Ya backnya nggak guna, nggak ada kerjaan. Betul.
Ya mungkin statement ini berlaku ketika dikritiknya kepada Andre Onana. Iya. Baru berlaku. Iya, menyusahkan back itu ya. Iya, Andre Onana. Dan sekarang mengincar posisi kiper utama Manchester United lagi ya. Tapi ditolak kan. Sudah ada penolakan. Iya, tapi kan dia masih bersikukuh karena gue masih memiliki kontrak di Manchester United. Gue akan kembali. Nah, belum kembali, udah ditawar-tawarin ke klub lain. Nah itu menurut gue kan udah ditawarin bahkan dipinjamkan. Onana tuh nggak mau gue dipinjamkan. Yang penting gue balik ke MU. Nanti di MU gue bikin ruang ganti toksik biar pelatih keluar. Gue jadi kiper utama lagi. Betul. Gitu, dan gue berduet dengan Maguire karena Maguire kalau kambuh kipernya harus Onana. Iya benar. Itu ya. Nah itu definisi kiper nyusahin back ya. Back jadi nggak karuan kalau kipernya kayak Andre Onana. Iya, kan ada back yang benar-benar nyusahin kiper Maguire ketika MU kipernya masih De Gea. De Gea kan marah banget sama bahkan nggak pernah dikasih bola sama De Gea gitu. Karena kita tahu Maguire kayak gitu. Bener, ibaratnya ngumpan kiper tapi kayak nyerang. Sendiri. Enggak malah ngasih ke musuh. Yang penting kalau ngasih Mas En, yang ngumpannya powernya full. Pengen membobol gawang sendiri. De Gea itu nerima umpan dari backnya sendiri itu setara menyelamatkan shot dari lawan. Itu harusnya ada shot on target bertambah. Aduh emang keren banget sih ya. Ya lagi-lagi kan apalagi dari pelatih interim justru memuji ya karena yang beredar di media sosial juga kan kebanyakan memuji debutnya dari Maarten Paes karena dari segi penyelamatan, dari segi penampilannya emang dibilang cukup bagus kan. Iya dan debutnya kan Ajax menang ya. Iya, 2-1 kalau nggak salah ya. Kemarin debutnya Paes itu dalam artian mending juga kita gini aja. Kita cari ya klasemen. Bukan statistik pertandingan ketika Paes debut. Ibaratnya coba ya kita cari dulu supaya kita bisa membahasnya lebih detail by data. Tapi kalau menurut gue mah terakhir itu imbang Sen. Waktu Paes debut itu. Kan menang 2-1 atau imbang? Seingat gue sih imbang kalau nggak salah 1-1 ya lawan nih. 1-1. 1-1 ya. Betul itu kan. Ada statistiknya gini. Kita lihat di Google. Oke, coba kita bahas. Statistiknya kalau misalkan kita melihat dari kiper kita tidak usah membahas penguasaan bola, kita bahas tembakan. Musuhnya Next Nijmegen tembakannya totalnya 16. Tembakan ke arah gawang 9. Oh, shot on targetnya? Iya. Buset 9. Cuma kebobolan 1. Iya, berarti kan penelamatannya 8. Logikanya gitu ya? Siapa yang salah? Ya backnya. Itu karena sedangkan Ajax-nya tembakannya 9, on targetnya 4. Waduh, berarti justru, nah, gue bisa ambil kesimpulan kenapa meskipun imbang tapi debutnya Maarten Paes itu dibilang bagus karena secara permainan itu harusnya bisa kalah ya, layak kalah. Ya, bukan bisa kalah. Ya, layak kalah. Kebobolan lebih dari 1. Betul, layak kalah. Dan tendangan sudutnya itu 7. Untuk Nijmegen sendiri. Berarti kan ini perannya Paes itu selama 90 menit nggak diem gitu. Nah ibaratnya bisa dibilang kalau kipernya bukan Paes ya bisa jadi kan kalah dengan statik seperti ini ya ibaratnya ya. Jadi ibaratnya ini Maarten Paes itu bisa ngasih hasil seri aja itu udah bagus banget untuk performa Ajax semalam ya. Iya karena dari sisi defensif itu kan bagus ya tembakan 16 on targetnya 9 walaupun kita tidak tahu save-nya itu save seperti apa, save yang tidak krusial atau save yang memang save-nya itu krusial gitu. Nah, tapi dari 9 on target itu ya benar-benar save krusial menurut gue ya. Dan hanya kebobolan 1, save-nya 8. Kemudian harus menghadapi tendangan sudut itu 7. Betul, ini udah statistik yang bagus banget untuk seorang kiper biasanya. Apalagi kan kalau secara klasemen juga kan nih, Nijmegen itu di atasnya Ajax ya untuk musim ini posisi kedua ya. Iya, sedangkan Ajax posisi ketiga kalau nggak salah. Ajax ada di kedua Feyenoord, pertama PSV Eindhoven. Ini menarik banget ya, semoga saja ya Paes kan ini mentalnya sudah bukan mental orang Indonesia ya, walaupun ada kritik dan juga segala macam dia tidak akan pundung. Dan Maarten Paes itu sangat dimanjakan oleh Ajax Amsterdam karena di bulan puasa ini Ajax Amsterdam itu memasak masakan Indonesia seperti soto, itu khusus untuk Maarten Paes. Ada rendang juga. Dan juga Ajax itu pinter kayaknya memang pengen Maarten Paes panjang di klub. Mengangkat asisten pelatih kiper itu dari timnas Indonesia, pelatih kita, jadi orang yang melatih Paes di Indonesia jadi asisten pelatihnya. Iya, jadi dia pindah ke sana gitu. Apalagi kan dimasak-masakin masakan Indonesia dan juga segala macam. Ini Paes benar-benar seneng. Karena di postingan Instagram sendiri kan
captionnya itu masakan makan siang terbaik di tahun ini, berarti kan itu ya. Iya, ngomong makan siang terbaik bulan puasa. Iya. Tidak puasa ya. Emang keren banget sih ya, kita berharap. Nah, bahkan ada yang nggak terima lagi Sen, adanya kehadiran Martin Paes, yaitu kiper pelapis ketiganya Ajax. Ibaratnya kan dia ngerasa tersaingi dengan adanya Martin Paes ini. Wajar lah kalau kiper ketiga ya. Iya, kiper ketiga seperti itu. Ya adanya Paes. Aduh, gua masih terus jadi kiper ketiga. Iya. Ya performanya nggak bagus ya. Iya. Gitu. Masa ngambek ke pemain lain gitu. Ibaratnya kan ini persaingan yang fair ya, ibaratnya kan. Yang penting mah adu performa aja gitu. Iya, kalau misalnya kritik manajemen, tanya kenapa lu malah beli Paes, kan gue masih ada. Iya, ya manajemennya kan balas, lu kan tolol iya. gitu. Ya ibaratnya ini Ajax klasemen berapa sekarang? Ibaratnya kan, kecuali klasemen 1 lu nya clean sheet-nya banyak baru ibaratnya kan. Ini adalah tren positif dari Paes ya. Jadi kan kedatangan Paes ke Ajax itu adalah benar-benar membuat kita bersemangat dan juga senang, happy juga ya. Apalagi treatmentnya Ajax kepada Paes sendiri gitu kan. Hujatan tadi kan dari Pundit mah ya kita tahu lah, mereka itu harus kritik supaya bisa makan. Iya, ibaratnya kan ya itu justru dibayar untuk mengkritik kan, kalau untuk Pundit sendiri saya ibaratnya kan. Gak mungkin Pundit memuji-muji dong ibaratnya kan. Iya, buzzer hanya kita ya Pundit yang memuji-muji. Ibaratnya memuji-muji Ronaldo. Kita itu orang yang paling peduli dengan Ronaldo. Bayangkan kalau kita ngebahas Ronaldo, nama Ronaldo tenggelam. Iya, siapa lagi yang mau ngebahas Ronaldo? Siapa lagi? Pandit profesional nggak mau ngebahas Ronaldo. Betul. Apalagi ada statement dari siapa, gue lupa ya, Nunes, dari siapa ya, lupa namanya, Ruben Nunes kalau nggak salah, Ruben Neves dari pemain Al Hilal sendiri ya. Ibaratnya pemain Portugal juga Ruben Neves. Iya, Al Nassr itu udah kayak main basket, karena ibaratnya dia cuma nunggu penalti katanya. Iya, gitu bahkan kan gara-gara statement itu selebrasinya Ronaldo semalam slam iya, dia untuk itu untuk mengonter statement tersebut. Dan memang kalau dari klasemen yang kemungkinan juara itu sekarang Al Nassr ada chance karena 2 kali pertandingan Al Hilal imbang. Ya karena Al Hilal sendiri sedang ada konflik antara Karim Benzema dengan Inzaghi sebagai pelatihnya. Jadi ini mungkin berkah buat Bang Dodo ya. Tapi kalau Bang Dodo ibaratnya menjawab dengan selebrasi selendang, padahal golnya juga dari penalti, agak janggal juga. Ya kan memang sebenarnya penalti aja siu. Iya, ibaratnya ya. Emang udah nggak malu-malu lagi ya. Iya, gol orang juga diakui. Emang bener deh kalau kita ngomong. Tapi menurut lo gimana nih langkahnya Ronaldo mengakuisisi Almeria 50% sahamnya, Sen? Ya bagus, karena itu adalah baru kali ini Ronaldo itu menepati omongannya sendiri. Dia itu pensiun pengen memiliki klub. Iya, pengen memiliki klub. Kita ingat Almeria itu yang pernah dibantai Barca 8-0 ya. Iya, betul, Almeria. Dan ketika itu Ronaldo kan berstatement, jika nanti bisa mencetak setengahnya saja itu sudah hebat. Dan 5-0 lebih dari setengahnya ya. Kalau setengahnya itu 4 ya. Betul. Ini bener-bener keren banget ya. Apakah Ronaldo itu nggak sengaja atau justru sengaja membeli Almeria yang punya catatan sejarah seperti itu? Karena Ronaldo itu kan memiliki beberapa klub kalau nggak salah ya. Kalau di Sporting Lisbonnya sendiri sekarang kan dia kan brandnya jadi BA utama ya, punya di BA, jadi sponsor utama di Sporting Lisbon. Sportingnya sendiri ya. Itu kan sportwear-nya Ronaldo gitu. Dan memang ya hal yang tepat dilakukan oleh Ronaldo karena memang dia tidak pengen menjadi pelatih kan. Dia pengen menjadi owner klub gitu. Ibaratnya gue lebih setuju ya, kayak sekelas Messi, Ronaldo ya itu udah nggak usah jadi pelatih, karena mungkin ya secara kapasitas juga kan mungkin kurang. Jadi justru lebih senang kalau untuk penyerang, posisi penyerang itu ya jadi owner kayak Ronaldo Hernan sendiri kan. Iya, dan klubnya sukses gitu. Iya, ibaratnya kan, apalagi kan ingin membangun klub yang dari kecil banget ya. Kalau Ronaldo membeli Almeria, kemungkinan Messi itu akan membeli Barcelona ya. Sepertinya. Karena kita harus bahas ketika tadi gua ngomong, jadi Laporta tuh baru ngomong ketika penghargaan Ballon d'Or terakhir Messi juara, yaitu 2023 ya. Iya, salah. Kan pada saat itu Laporta hadir karena pada saat itu pemenang Ballon d'Or-nya ini Aitana Bonmati, pemain Barcelona, cewek gitu. Nah, pada saat itu mereka berpapasan dan Laporta itu ingin menyambut Messi dan ngomong. Messi langsung berstatement, kita seharusnya tidak berbicara. Dalam artinya Messi sampai sekarang masih benci kepada Laporta. Gitu. Dan mungkin
Messi akan turun ke Barcelona lagi ketika Laporta tidak menjabat kan. Betul. Nah, artinya Messi kan memang pengen pulang ke Spanyol gitu. Ya mau tidak mau dia juga harus mengeluarkan Laporta dari Barcelona. Ya mungkin comeback terepik sepanjang sejarah sepak bola adalah ketika comebacknya Messi ke Barca sebagai owner ya. Iya, bahkan Messi itu tidak mau kan nonton Barca kalau misalkan satu stadion dengan Laporta itu. Iya betul. Mungkin salah satunya gitu. Kayaknya Messi tidak akan membeli saham nyalonin presiden. Bisa jadi presiden. Itu siapa aja lawannya pasti kalah. Iya betul. Tapi kalau menurut gue mah lebih cocok jadi owner sih, karena mungkin Messi itu kan di Amerikanya sendiri, kalau memang menetap di Amerika ya, itu kan pasti ngembangin bisnis, apalagi kan nanti jadi cameo di film-film juga, masuk circle-nya David Beckham gitu Sen. Tapi kan cita-cita Messi juga kan masa tuanya di Barcelona ya. Iya, jadi kan Messi itu tidak akan menjadi owner kan, tidak akan menjadi owner Barcelona karena memang Barcelona itu ya klub yang bukan ini kan apa disebutnya sosios ya. Jadi klub masyarakat tidak akan memiliki owner. Nah, yang akan memegang klub itu disebutnya presiden itu. Ya mungkin kalau misalkan Messi pengen memegang Barca, tapi kayaknya Messi tidak akan ini ya, tidak akan menyalonkan diri jadi presiden Barca. Palingnya Messi akan membeli klub-klub yang lain karena sekarang dia kan sudah punya LSM Deportivo itu sama Luis Suarez. Ya. Kemudian mungkin ya klub-klub lainnya yang akan dibeli ya mungkin membeli Real Madrid. Tapi ya mungkin kalau ya mungkin comeback, gue sih tetap berharap Sen bahwa anak-anaknya Lionel Messi itu bisa bermain untuk Barcelona sih. Kalau menurut gue suatu saat ya di masa yang akan datang. Iya, soalnya kayaknya tahun depan Messi itu pulang ke Argentina pasti menurut gue, karena supaya anak-anaknya nanti bisa membela timnas Argentina kan harus berkarir senior terlebih dahulu di Argentina. Otomatis Thiago udah keluar, Messi harus mendampingi Matteo. Matteo udah keluar gak bisa main ke Eropa, harus mendampingi Ciro. Kayaknya masa tuanya lebih cocok di Argentina gitu daripada di Barcelona gitu. Walaupun pulang rumah mah kan sampai sekarang juga masih di Barcelona, hotel dan juga segala macam. Tapi sepertinya bakal banyak singgahnya di Argentina, mengingat ya dia harus memikirkan karir anaknya. Sementara regulasinya AFA Selection atau PSSI-nya Argentina itu kalau pengen bermain di timnas itu harus memiliki karir senior dulu di Argentina, entah satu musim atau setengah musim. Otomatis jika ketiga anak Messi pengen membela timnas Argentina di masa depan, mereka harus bermain di Argentina dulu. Harus debut di Liga Senior Pro gitu. Kayaknya anak-anaknya Lionel Messi itu setelah bermain di Liga Argentina itu pasti secara mental bakal berubah sih. Iya. Dari apalagi kita lihat mending juga masuk Boca Junior. Boca Junior kan sekarang dipegang sama bukan Boca Junior dari Rosario Central ya. Dipegang sama Di Maria sama Paredes kan. Itu kan klubnya Di Maria sama Paredes. Iya. Rosario Central, apalagi Rosario kan kampungnya Messi. Oh, Messi. Newell's Old Boy juga itu lumayan. Newell's Old Boy sudah ngasih kode kan kayaknya Messi itu akan kembali tapi bukan Lionel. Bisa jadi Thiago yang awal ke Newell's Old Boy. Kan ibaratnya apalagi Sen ketika misal Messi itu harus balik pulang kampung dulu ke Argentina, itu setelah back to back World Cup bakal keren banget ya. Iya, seperti yang kita tahu World Cup yang pertama aja 2022 itu kan sambutan warga Argentina kan luar biasa banget, apalagi harus back to back bakal keren sih. Iya, akan nyaman di Argentina. Iya, jadi legend dulu ya, ibaratnya hitung-hitung ngebangin Liga Argentinanya sendiri ya. Kan atmosfernya pasti lebih ini lagi. Apalagi kalau misal ibaratnya Messi bisa nonton pertandingan di Liga Argentina, ada di stadium gitu kan. Wah, itu bakal keren sih. Iya, ya itu ngebantu timnas Argentinanya lah. Mungkin Messi ketika dia harus menemani anaknya di Argentina otomatis tidak diam ya. Mungkin ngebantu talent scouting Messi itu. Atau bangun SSB. Bibit muda ini nih, bibit muda bagus untuk Argentina nih. Cuma ya sepertinya kita tahu ya kalau misalkan anaknya harus berkarir sana ditinggal juga bisa. Apalagi sekarang Messi itu bakal ada tiap tahun ya. Jadi underage-nya klub-klub seperti PSG, City, Barcelona itu akan bermain di Messi Cup. Itu akan ada setiap tahun katanya. Mantep ya. Ya apalagi kalau menurut gue mah ya kan ada koneksi nih antara Messi dengan MLS. Bisa jadi ketika Messi balik kampung Argentina, dia pasti akan mengorbitin pemain-pemain muda Argentina untuk setidaknya lah ya berkarir di MLS dulu. Jadi kan ibaratnya kan ngasih panggung untuk main di klub profesional gitu. Iya, soalnya ada ya Almada kan karir profesionalnya ke MLS dulu. Iya. Dan sekarang baru kan dia pindah di Atletico. Sebelumnya kan dia main di MLS dulu kan di LAFC kalau nggak salah. Gitu. Kan ibaratnya kalau untuk debutannya bukan liga yang buruk ya untuk MLS sendiri ya. Ibaratnya kan nggak bisa, debut tuh harus di Argentina. Iya, setelah Argentina gitu Sen. Kan ibaratnya market value belum ada nih
Kecuali kalau kayak kasusnya Julian Alvarez beda lagi, karena kan ibaratnya waktu di Argentina emang segacor itu dan akhirnya keburu direkrut sama Manchester City di usia yang masih muda banget kan. Tapi setidaknya kalau Alvarez kan sudah debut seniornya di River Plate terlebih dahulu ya, walaupun usianya masih 15 tahun iya, waktu itu kan. Nah itu kan karena waktu itu performanya epic banget di River Plate-nya sampai akhirnya diminati sama ini kan klub-klub besar. Tapi untuk pemain-pemain yang belum dilirik gitu kan, setelah melewati debut di Liga Argentina ya jadi opsi juga lah ke MLS. Karena secara media juga kan bisa lebih dilirik lagi. Ya, cuma menurut gue tetap sih jangan ke MLS. Kalau bisa langsung ke Liga Eropa aja nggak apa-apa, divisi 2 juga. Atau enggak, kalau ini Portugal ya, kebanyakan kan pemain Argentina itu kan Portugal atau Serie A gitu kan, seenggaknya kan. Kayak Rodrigo De Paul apa juga kan dari Serie A, apalagi kan ya tim-tim Portugal kebanyakan talenta dari Argentina juga kan. Iya, Serie A yang pasti ini yang pasti ngegait apa talenta muda Amerika Selatan seperti Argentina dan juga Brazil karena dari dulu ya. Dari dulu kan bahkan pemain legend Amerika Brazil sama Argentina itu kan mainnya di Serie A dulu, Crespo gitu, seperti Batistuta, R9. Iya, apalagi Crespo ya. Crespo kan legenda timnas Argentina juga. Batistuta juga sama. Keren banget sih ibaratnya kan. Batistuta satu-satunya pemain Argentina yang memiliki darah Arab kayaknya. Batistuta. Secara mukanya ya? Namanya kan Gabriel Omar Batistuta. Wah, ada Omarnya. Dan mukanya juga kayak muka-muka Arab di Timur Tengah. Batistuta. Ya, makanya bakal keren banget ya. Apalagi kan nanti kita akan melihat finalisima apa segala macam ditambah. Dan tiketnya sudah habis ya. Iya, semalam habis. 2 jam langsung habis. Habis sebenarnya itu seantusias itu orang-orang mau lihat duelnya Yamal sama Messi ya. Messi-nya nggak main malah, waduh kecewa lagi nanti. Kayak timnas Indonesia. Iya, enggak kayak Messi. Ini kayak pemain supporter India. Messi-nya cuma setengah jam ngamuk kan, dirusak. Ya itu gimana mau lama ya ibaratnya kan. Cuma kan nggak mungkin kalau ini mainnya di Qatar ya kalau nggak salah. Iya, lebih asik juga finalisima sebelumnya di Wembley ya. Iya, di Wembley lebih, tapi ya karena mungkin sekarang uangnya di Qatar semua ya. Qatar yang ngeduitin. Bener ngeduitin ibaratnya ngasih fasilitas yang mewah juga. Ditambah lagi kan kita sempat meragukan ya Messi ini kan. Di ini Lusail Stadium. Ya itu kan final World Cup. Finalisima juga di situ. Iya. Stadium. Wah, kalau sampai di situ lagi berarti locker room yang jadi museum itu nanti Messi balik lagi ke situ, Sen. Iya. Kan ada lockernya Messi kan buat stadium kan, gak diapa-apain gitu kan. Mau bakal balik lagi ke situ ya, apakah sejarah akan terulang kembali? Mengingat kita kan kemarin-kemarin kan Messi sempat cedera, apalagi kan di pertandingan pertama Inter Miami di MLS juga dia tampil, dan kemarin-kemarin kan menepati janji untuk tampil di laga persahabatan juga. Ya semoga dari performanya udah siap lah ya untuk finalisima gitu. Soalnya kalau Messi tuh gitu, dia tuh kadang kalau di klubnya lagi semrawut, lagi nggak karuan, di timnasnya malah gatel. Kalau Messi tuh gitu. Tapi gue punya alasannya, Sen. Karena kata Messi kan healingnya Messi itu ketika kumpul sama teman-temannya di Argentina. Kayak ketika musim suramnya di PSG, ya suramnya bukan dari statistik ya, tapi kan dari interaksi kepada teman-teman rekan satu timnya gitu kan. Soalnya pindah ke PSG musim depan, Paredes pindah. Di Maria pindah, teman-teman Argentina pada pindah. Cuma tinggal Neymar juga kan orang Brazil malah ditinggal sendirian. Kan ibaratnya healingnya itu justru ketika bahagia kan, mode timnas itu mode bahagia. Messi kalau lagi bahagia gacor banget aja. Ibaratnya kan kalau lagi nggak ada trust issue atau segala macam kan. Untuk yang paling terdekat sih ini ya finalisima ya. Mungkin bulan-bulan depan sampai bulan 7 nanti kita tuh akan disajikan banyak sekali pertandingan sepak bola yang menarik ya. Setelah Liga Champions, finalisima, terus lanjut langsung ke World Cup. Dan habis World Cup ada AFF yang tidak penting. Iya. Tapi kalau menurutku mah sekarang AFF jadi penting, Sen. Ya karena siapa tahu kan karena Indonesia udah fokus ya. Ya kalau secara Indonesia mode fokus. Kalau secara resmi kan AFF tidak diakui FIFA. Cuma bagusnya itu adalah kan laga debut dari pelatih baru. Kita harus mengawal ya, harus nonton gitu ya kan. Kata Coach Justin juga, Indonesia sok main sama siapa saja timnas, main di GBK itu stadion pasti full. Iya pasti. Kalau bicara ngomongin timnas ya. Iya, karena timnas kan suka cita gitu. Benar, ibarat kan jangankan timnas yang sekarang, euforianya kan lagi bagus. Timnas era-era zaman dulu juga kan tetap full ibaratnya kan. Secinta itu rakyat Indonesia sama tim nasionalnya ya. Apalagi sekarang harapannya kan pasti juara terus kan. Iya, ibaratnya udah auto win lah gitu kan.
kita juga ingin melihat nih eranya John Herman ini kan akan seperti apa. Jadi lebih ke taktikalnya bakal seperti apa? Apakah bermain bertahan seperti Sintayong apa mau agresif gitu ya? Kalau gue sih lebih berharapnya nanti ya ketika AFC. Jadi gue tuh pengen lihat ketika ya Paes, Emil, terus Kevin Dix, Kelvin Verdong, yang pemain-pemain tersebut di musim ini mengalami peningkatan karir gitu. Nah, gue pengen tahu nih balik ke timnas gimana nih. Apalagi di apa ketika awal baliknya baru 1 tahun juga udah bagus. Apalagi sekarang kayak kita juga kasih selamat kan Kevin Verdong, aduh harus melawan kalau nggak salah siapa ya, Aston Villa, anjir berat di Europa League besarnya lawan Aston Villa. Tapi gue masih optimis sih karena kan kemarin juga kan bisa sampai meloloskan Lose ya ibaratnya kan. Keren banget, apalagi ini Sen, kita penasaran comebacknya Nathan Joaon. Setelah performanya yang setelah dicoret dari timnas kan. Semoga saja bisa Justin, jadi Dabder kan dicoret, 2 nama yang dicoret tapi secara karir dan juga menit bermain malah mengungguli pemain-pemain yang masuk ke squad list ketika era Patrick Kluivert terakhir gitu. Betul. Nah, ibaratnya kalau menurut gue mah ya, kalau kita bicara target timnas itu Piala Dunia, minimal kita harus masuk akal dulu kita juara AFC. Kalau ibaratnya pernah aja dulu AFC juara gitu kan. Jangan kalau juara AFC otomatis tetap harus kualifikasi ya. Ya, tapi kalau kualifikasi mah tetap kalau juara mah auto kan auto. Kalau juara mah auto. Tapi maksud itu gini, kan kita kalau mimpinya mau tembus ke circle Piala Dunia gitu ya, minimal ibaratnya kita tuh harus jadiin juara AFC itu masuk akal gitu. Kalau udah pernah juara AFC itu bakal kita ada 1 langkah ke World Cup lah. Ya bukan 1 langkah ya udah. Emang udah masuk juga. Ya kalau misalkan mau masuk semifinal dulu, semifinal AFC, nah baru gitu tuh ada mimpi masuk ke Piala Dunia. Nah, kalau harus ngomongin masuk ke circle Piala Dunia susah banget apalagi untuk ya mungkin masuk akal ya kalau untuk pemain-pemain sekarang gitu. Lebih pede lagi gitu. Nah, mungkin nanti setelah edisi 2030 nanti itu agak berat. Ya karena Martin Paes, Kang Emin, Kelvin Verdong, ya Ices itu udah tua, udah nggak bisa ini ke timnas. Tapi kan justru kita nggak tahu apakah talenta lokal akan makin kembali. Ketika sistemnya udah bagus makan pasti regenerasinya juga bagus. Nah kan gara-gara banyak yang ngomong timnas suram lagi itu ya itu setelah pemain-pemain tersebut tua regenerasinya kan yang sekarang main di BRI Super League. Betul. Namun ada win-win solution, jadi naturalisasi Indonesia itu udah habis di Belanda karena memang sudah tidak ada, kan harus sampai nenek kan, tidak boleh sampai buyut. Nah, ada the next naturalisasi pemain kita di luar negeri, Australia ya. Australia tuh banyak pemain ya. Betul. Nanti di 2030 itu naturalisasinya kan tidak dari Australia, dilihat dari umur. Itu dilihat dari umur nih, Australia yang paling banyak keturunan kita di sana. Betul. Kalau di Belanda udah habis, umur produktifnya udah nggak ada pemain bola yang masih produktif tuh. Iya, karena timnas muda juga kan ada yang blasteran dari Australia ya. Gue lupa namanya sama John Raven dulu, tapi bukan John Ravennya. Kan ada kemarin juga yang lebih memilih Australia kalau nggak salah. Dia kan darahnya ada Australia, ada Indonesia, ada mana lagi lah, lupa, ada 3 atau 4 gitu. Dan dia lebih memilih Australia. Dan nanti di habis 2030 jika pun ada naturalisasi lagi itu dari Australia. Jadi berarti diaspora jilid 2-nya cabang Australia. Iya. Nah, jadi kalau misalkan kalian timnas Indonesia kedepannya pengen naturalisasi pemain-pemain yang orang Inggris, orang Spanyol, ya kalian berangkat sana nikahin orang sana. Iya, ibaratnya tebar benih di sana. Jadi Genghis-Khan, jadi Jeffrey Epstein anjing. Tapi ingat, ibaratnya jangan pernah bangga jadi WNA ya, harus tetap WNI meskipun udah nikah sama orang sana ya. Iya, kan Serie A juga ngomong. Kan Bang Ijes juga bangga jadi WNI. Iya, kan komen langsung kan di postingan itu kan. Bang Ijes aja bangga katanya. Bener. Nah, apalagi kayak statement dari pelatih Inter Ajax juga kan ibaratnya keputusan yang tepat merekrut kiper Indonesia. Kan itu bukti bahwa emang sudah diakui sebagai orang Indonesia, Sen. Apalagi fun fact buat teman-teman yang nggak tahu ya, ini buat para pemain diaspora yang memutuskan untuk pindah warga negara jadi WNI, itu pengorbanan mereka gede banget Sen. Pertama mereka kehilangan hak dari paspornya, karena kan paspornya udah paspor Indonesia ya. Jadi mereka itu sekarang situasinya di negara mereka saat ini itu sebagai foreigner, sebagai warga negara asing ibaratnya kan, bukan sebagai warga lokal lagi. Dan banyak privilege yang mulai hilang. Makanya mungkin
kalau dulu itu kan banyak diprioritasin untuk masuk klub karena memang orang Belanda itu kan. Tapi ketika dia jadi orang Indonesia, nah klub-klub yang ada di liga-liga Eropa itu kan sudah tidak memprioritaskan mereka lagi sebagai pilihan gitu kan. Itu kan pengorbanan yang besar banget. Iya, dan pajaknya itu gede banget buat foreigner di Belanda itu. Bahkan di Belanda sama sekali menurut Koci ya orang yang pernah hidup di sana, itu pajaknya gede banget, pajak penghasilannya gitu. Jadi yang dikorbankan itu ya banyak dari penghasilan juga. Mereka tuh lebih, walaupun bisa ditutup sama endorse mineral segala macam. Ya endorse itu ya untuk bayar pajak di sana gitu. Lebih gede lagi. Ibaratnya itu kan pengorbanannya sebesar itu kan. Ya makanya sayang kalau misal kayak Nathan Joaon nggak main lagi di timnas. Kan harapan kita ya tetap main di timnas ya. Ibaratnya kan. Entah itu main di skuad yang fokus AFC atau yang fokus di AFF kan. Iya, kalau jika memungkinkan ya. Nggak bisa ya. Untuk sekarang AFF Nathan tuh nggak bisa karena memang kan bentrok sama FIFA Series, jadwalnya FIFA. Jadi untuk pemain yang sekarang bermain di Eropa tuh nggak bisa memperkuat AFF. Itulah mengapa Ivar Cender ditarik ke Persija, ke Dewa dulu. Iya, betul. Terus Dion Marks masuk ke Persi, Badai Liano, Tom Haye itu persiapan untuk AFF. Juga. Itu karena kalau misalkan ngandelin pemain lokal 2-3 aja gagal, walaupun ada Jens Leven kan, tetap gagal gitu. Ada ini juga, Struik juga masih tetap gagal. Iya. Apalagi nanti kan di AFF ya mau tidak mau kita harus bertemu dengan Malaysia. Kalau mengandalkan pemain lokal yakin menang lawan Malaysia. Iya. Kalau kalah kita dejek sama Malaysia. Kita kan pengennya menang lawan Malaysia. Ibaratnya welcome ke circle lama. Iya. Kembali lawannya Timor Leste, lawannya Kamboja. Pertandingan yang nggak pengen gue lihat. Dulu kan ibaratnya circle kita udah buy one-nya Australia. Sekarang balik lagi ke lawan Kamboja anjir. Kan harga dirinya udah turun banget ya. Ada yang mau dibahas lagi nggak? Mungkin sudah ya. So ibaratnya untuk episode kali ini harus kita akhiri karena semuanya sudah kita bahas. Buat teman-teman yang punya opini atau mau debatin apa yang kita sampaikan di episode kali ini, teman-teman bisa drop di kolom komentar. So thank you banget udah nonton video kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.